mulih kajati mulang kakawali itu tuh apa? Dan itu adalah perkataan Gagak Lumayung atau Raden Kian Santang di tahun 2018. Tahun 2018, bro. Subhanallah. Nah, saya bingung untuk menanggapi cerita ini ya. Saya bingung, benar-benar bingung. Tetapi ya, itu kenyataan ya. Kenyataan bahwa orang-orang yang seperti itu emang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya bisa lagi membuat video tentang cerita lanjutan dari yang kemarin, yaitu bertemu dengan keturunan kerajaan Galuh. Dan pertemuan saya di daerah Ciamis lah ya. Oh enggak, sekarang udah jadi Mekar lah pokoknya. Saya agak sebutin wilayahnya karena ini amanat dari beliau ya. Poin yang kemarin itu sampai mohon maaf, datangnya Prabu Siliwangi. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak ya, tapi menurut dia, karena menurut beliau, karena beliau yang melihat, ya mungkin benar menurut beliau, tapi saya agak melihat, wallahu alam. Dan poin selanjutnya itu cerita ketika beliau disuruh Jumatannya itu bukan ke masjid, tapi ke sebuah tempat, katakanlah bukan gunung, bukit yang agak sedikit jarang orang lewat ke sana. Jadi tetap itu adalah sebuah wangsit atau sebuah petunjuk untuk beliau supaya Jumatannya tidak ke masjid tetapi datang ke sana gitu ya. Tetapi beliau tidak menurutinya karena mungkin Jumatan kan wajib. Tapi apa yang terjadi ketika beliau Jumatan di masjid? Jasadnya di masjid itu, tetapi perasaannya adalah di Makkah. Ya, dalam artian secara waktu beda. Jadi kalau di sini jam berapa, mungkin di sana jam berapa. Nah, itu menjadi masalah. Kenapa? Karena beliau merasanya di Mekah, karena memang penglihatannya adalah Mekah, di Masjidil Haram. Jadi yang jadi masalah perbedaan waktunya itu. Mungkin di Masjidil Haram baru khutbah, tapi di sini udah mau sholat. Nah, itu permasalahannya. Dan karena memang beda dari yang lain, beliau dipermasalahkan atau beliau agak sedikit dicemooh gitu ya. Ya itu kan gimana ya, itu juga sulit dicerna dengan akal sehat gitu ya, karena pengalaman itu ya pengalaman seseorang dan kita untuk mempercayainya ya gak tahu juga gitu, bingung apakah itu halu atau apa itu ya, wallahu alam lah ya. Tapi saya bilang gini kepada beliau, kenapa enggak menurutinya? Karena kalau menuruti petunjuk atau wangsit itu ya mungkin tidak ada gangguan dari seperti itu. Dia memang berada di Makkah. Saya tidak tahu lah apakah itu dunia paralel atau apa gimana ya. Saya ketika beliau menceritakan itu, imajinasi saya luas. Apakah benar gitu para wali-wali ataupun para kharuhun ataupun para karomah dulu itu yang katanya jalan ke Mekah itu, apakah memang itu jalan tembus ke Mekah atau memang kejadiannya seperti yang dialami oleh beliau? Wallahu alam. Mungkin saja itu betul. Kan banyak ya mitos-mitos kalau gua ini adalah jalan menuju Mekah, ini untuk ke sana, ini ke sana gitu ya. Apakah formatnya ataupun kejadian Jumatan di Mekahnya kayak seperti yang beliau ceritakan zaman-zaman dulu? Wallahu alam. Tapi dengan dapat cerita itu, pikiran saya luas. Maksud nakal itu seperti ingin membuktikan bahwa kalau jalan ke sana itu memang tidak bisa dilewati oleh orang-orang yang apa namanya,
yang biasa lah, karena itu adalah orang-orang yang khusus. Jika seandainya ada jalan menuju Makkah, ya mungkin dia cuma tiduran di sana, ataupun dia ditransfer ke Makkah atau gimana. Kan banyak orang-orang yang ingin membuktikan bahwa itu gua itu sampai ke Makkah, sampai terjun, turun, matilah di dalam. Matilah di dalam gitu. Dan keren lah ya, ternyata ada gitu ya di zaman sekarang loh. Kejadiannya awal 2018. Saya cerita ini, tapi kalau kejadian beliau, kalau nggak salah beberapa tahun ke belakang dari cerita itu, saya tidak tahu tepatnya. Tetapi saya validasi ke orang-orang sekitar, ya memang ada kejadian seperti itu. Oh, berarti dia tidak bohong. Singkat cerita, saya bertemu lagi di kemudian hari, dan beliau menceritakan tentang ilmu-ilmu zaman dulu, termasuk beliau juga menceritakan tentang banyu engang. Banyu itu air, engang itu kayak lebah, tapi yang agak besar itu engang, bahasa Sunda ya. Nah, lebah air yang dia gimana ya, itu suatu ilmu yang menjadikan katanya gitu ya, dia itu dari air bisa berubah menjadi wujud engang, bahkan bisa berubah menjadi wujud manusia gitu ya, ilmu lah itu. Setelah itu cerita-cerita, dan terakhir bertemu, beliau menceritakan, saya kemarin bertemu dengan Gagak Lumayung. Hah? Gagak Lumayung? Ini serius mimpi atau bukan? Kata saya bilang seperti itu. Bukan, asli. Di mana? Di Masjid Agung. Saya agak bingung juga sih untuk menanggapi cerita beliau. Kenapa? Karena Gagak Lumayung, tahu kan Gagak Lumayung? Iya. Raden Kian Santang, atau yang juga disebut Syekh Rahmat Gedek, Syekh Rahmat itu yang di Garut, makamnya di Garut itu. Nah, kok bisa datang gitu? Saya nanya lagi, apakah itu berwujud seperti manusia? Ada wujudnya? Kata dia bilang, ya, pakai hitam-hitam kayak jawara lah. Mungkin karena memang Gagak Lumayung itu perwujudan dari namanya untuk seorang jawara pada Kian Santang gitu ya. Nah, saya benar-benar bingung untuk menanggapi cerita beliau. Lalu saya bertanya lagi, terus ngomong apa beliau? Saya nanya, kata si yang keturunan Raja Galuh itu, saya nanya mau kemana? Beliau menjawab, setelah itu udah beres, jawabannya seperti ini, mulih kajati mulang kakawali, rek mulih kajati mulang kakawali. Nah, para yang tahu Sunda ini artinya apa saya tidak paham tuh. Mungkin itu adalah babasan ataupun peribahasa. Mulih kajati mulang kakawali itu tuh apa? Dan itu adalah perkataan Gagak Lumayung atau Raden Kian Santang di tahun 2018. Tahun 2018, bro. Subhanallah. Nah, saya bingung untuk menanggapi cerita ini ya. Saya bingung, benar-benar bingung. Tetapi ya, itu kenyataan ya. Kenyataan bahwa orang-orang yang seperti itu emang ada. Emang ada. Tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tetapi orang-orang yang seperti itu, seperti beliau itu ada. Apakah itu halu atau kenyataan ya, kita tidak tahu. Kita tidak bisa menghukum atau menjudge sesuatu itu. Oh, itu kamu sesat, ataupun kamu itu halu, itu adalah apa namanya? Itu bohong. Kita tidak tahu kan? Kita tidak bisa menilai dengan secara langsung gitu. Karena yang dialaminya itu oleh beliau. Seandainya kita yang mengalami, coba bagaimana? Orang lain tidak percaya. Apakah saya percaya? Saya gak terlalu percaya juga. Tetapi saya mencoba mengambil hikmah dari semua cerita beliau. Ya. Beliau orang berilmu dan beragama. Beliau pernah beberapa kali ibadah haji. Bahkan beliau diberikan kain ihram khusus dari kerajaan Arab. Ketika ke Makkah pun beliau disambut khusus. Karena beda kain ihramnya. Bahkan beliau sempat bilang, kamu melihat kan? Meskipun saya tidak bisa melihat hal dari jarak jauh gitu ya. Tetapi beliau seperti yang meyakinkan bahwa saya bisa melihat hal-hal seperti itu.
Dan ya, kita benar-benar bingung dengan kejadian-kejadian hal seperti itu. Dan saya seperti hidup di zaman dulu gitu. Tetapi dengan adanya seperti itu, membuka perasaan, membuka otak saya bahwa kehidupan itu tidaklah sesempit ini, tidaklah sesempit materi. Ada kehidupan yang imaterial. Kita kan bersifat materi ini ya, ada wujudnya, tapi juga ada kehidupan yang imaterial. Nanti di cerita selanjutnya saya akan menceritakan tentang orang-orang yang menurut saya mereka sakti. Tapi sakti bukan di bidang kanuragan, bukan di bidang ilmu mistis, tetapi sakti di bidang ilmu pertanian. Beliau orang biasa, tetapi dia memperlakukan tanamannya secara spesial, sesama makhluk. Dan alhasil, meskipun beliau tidak memakai pupuk, tetapi hasil panennya lebih besar dari orang-orang ataupun sawah-sawah yang memakai pupuk. Dan subhanallah, ilmunya keren di bidang itu. Dan bagi saya itu orang sakti. Mungkin sains akan banyak meneliti tentang itu nantinya, tapi saya juga nanti akan mencoba untuk pergi ke teman saya. Beliau fokus bab itu, bab yang nanti akan saya ceritakan, yaitu tentang keterkaitan antara tumbuhan dan kita gitu ya, atau bagaimana cara supaya tumbuhan ataupun tumbuhan itu membuahkan hasil yang melimpah gitu ya. Dan nanti saya akan coba, insya Allah 2 minggu ke depan saya akan mencoba untuk wawancara secara langsung gitu ya. Semoga bermanfaat, dan seandainya mempunyai cerita yang seperti itu, bolehlah kita berbagi. Dan insya Allah 2 minggu ke depan kita akan outdoor, kita akan mencari narasumber, dan kita akan berbincang tentang orang-orang sakti. Ingat, maksud orang-orang sakti itu bukan sakti dalam artian kanuragan, sakti dalam artian fisik, sakti dalam artian mistis, tapi semua hal yang berbeda, semua hal yang lain dari orang lain itu adalah sakti bagi saya. Ya. Karena setiap manusia itu sakti dengan dirinya sendiri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.